Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pemeliharaan chassis dan powertrain pada kendaraan ringan. Pembahasan kita sudah pada nomor 17. Di sini tertulis soal diketahui jumlah gigi pada roda gigi input sub 21 tit atau 21 gigi, sedangkan jumlah gigi pada counter sub 30 tit ya, 30 tit dan 20. Maka gear ratio atau GR-nya adalah, nah sebelum kita menentukan berapa perbandingan giginya atau gear rasionya, maka yang perlu kita ketahui adalah input ini berada pada posisi penggerak atau yang digerakkan. Demikian juga pada gigi counter sub, apakah dia berada pada penggerak atau yang digerakkan. Atau bisa kita gunakan istilah lain, bukan penggerak dan yang digerakkan, tetapi kita gunakan pemutar dan diputar. Oke. Nah, terserah kalian mau pilih istilah apakah penggerak dengan yang digerakkan atau pemutar dengan yang diputar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kita bahas bersama-sama. Ini adalah cara menentukan gear ratio atau perbandingan gigi. Di sini ada input, kemudian ada output, ya. Input dan output, ada yang masuk, ada yang keluar. Input itu dari mesin, putaran dari mesin, sedangkan output yang diteruskan ke roda melalui poros propeller dan diferensial. Nah, untuk menentukan perbandingan gigi kita gunakan rumus. Perbandingan gigi dapat dihitung dengan rumus ya, GR yang diputar per yang memutar, ya. Diputar per memutar. Di sini yang memutar yang mana? Yang memutar adalah A, sedangkan yang diputar adalah B. Ya. Rumusnya di sini diputar per memutar. Paham ya sampai di sini? Yang diputar kemudian yang memutar. Kita ketahui bersama bahwa pada input sub ini itu berasal dari putaran mesin, ya. Yang memutar ini adalah mesin. Berarti putaran dari mesin kemudian diteruskan ke output. Berarti A adalah pemutar, kemudian B adalah diputar, ya. Jadi A sebagai penggerak, kemudian B sebagai yang digerakkan, penggerak dan yang digerakkan. Atau kita gunakan istilah pemutar per yang diputar, pemutar per yang diputar. Jadi perbandingannya adalah B per A, B per A, yang diputar per yang memutar, diputar per memutar. Oke. Nah, jadi kalau kita mau hitung-hitung, ya, kalau kita mau hitung, maka kita perhatikan lagi soalnya. 21 adalah gigi input. Berarti kita ketahui bersama, ya. Kita ketahui bersama gigi input itu adalah atau sama dengan pemutar. Oke. Kemudian gigi output itu adalah pada counter sub, ya. Pada counter sub ini, pada counter sub adalah gigi output. Nah, berarti dia yang diputar. Nah, rumusnya adalah pemutar, ya. Rumusnya adalah yang diputar per pemutar. Oke. Rumusnya adalah yang diputar per pemutar. Berarti gigi inputnya berapa? Itu adalah sama dengan 21, sedangkan gigi
outputnya ada counter sub itu adalah 30. Sedangkan untuk rumusnya kita ketahui bahwa pemutar per yang diputar, ya, atau diputar per memutar ya. Nah, coba kita perhatikan kembali, yang diputar per yang memutar. Oke, yang diputar per memutar. Oke, jadi coba kita pahami kembali bahwa gigi input ini berada pada posisi yang diputar. Sekali lagi, gigi input itu sama dengan pemutar. Gigi output itu diputar, ya. Rumusnya adalah diputar per pemutar. Oke, diputar per pemutar. Jadi kalau kita masukkan nilainya adalah diputar berapa? Ya, diputar adalah 30 per 20. Maka hasilnya silakan kalian hitung sendiri. Itulah cara menentukan, ya, perbandingan gigi, ya. Itulah cara menentukan perbandingan gigi, di mana harus kita pahami bahwa pada input sub posisinya adalah, ya, pada input sub itu pemutar, sedangkan pada output itu adalah yang diputar. Berarti kalau kita masukkan di rumus, diputar per pemutar, diputar per pemutar, atau yang diputar sama per yang dimutar, yang diputar per yang memutar. Oke, paham ya sampai di situ? Ya, kalau belum paham silahkan kalian replay kembali videonya. Jadi itu gambaran cara menentukan kita gambaran cara kita menentukan perbandingan gigi pada transmisi. Dan ini penting untuk mengetahui apakah gigi tersebut punya momen yang besar atau tidak. Jadi inilah cara untuk menentukan perbandingan gigi. Sekali lagi saya tekankan, perbandingan gigi atau GR, gigi rasio, rumusnya adalah yang diputar per memutar. Oke, diputar per memutar. Oke, kita lanjut. Nomor 18, jenis-jenis transmisi ditinjau dari posisi gigi, ya. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari posisi gigi. Di sini pilihannya transmisi dengan gigi geser dan gigi tetap, kemudian transmisi dengan sinkronis, transmisi dua poros, transmisi penggerak roda belakang atau R, transmisi dengan counter gear. Jadi transmisi ditinjau dari posisi gigi, ya. Jadi posisi giginya nih, ya, dari posisi gigi. Nah, untuk pembahasannya mari kita simak bersama-sama, ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari penggerak roda. Maaf, ini. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari posisi gigi, ya, dari posisi gigi. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya, ada gigi yang tidak bisa pindah-pindah alias tetap, kemudian ada gigi yang bisa pindah-pindah. A dan B ini dia tetap, ya, tidak bisa dipindah-pindah ini. Kemudian D dan C ini adalah gigi yang bisa dipindah-pindah ke kiri dan ke kanan, ya. Jadi dia bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan. Demikian juga yang C bisa digeser ke kiri dengan bisa digeser ke kanan. Nah, ini adalah gigi tetap, sedangkan yang ini adalah gigi geser. Oke. Nah, jadi silakan kalian tentukan sendiri. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari posisi gigi. Ada pilihannya, silakan pilihlah jawaban yang dianggap tepat berdasarkan pembahasan tadi.
ya, berdasarkan pembahasan tentang jenis-jenis gigi ditinjau dari pemindahnya ya. Jadi ada gigi yang kita lihat ini gambarnya, ini tetap ya, tidak bisa dipindah-pindah ini. Kemudian yang ini bisa dipindah-pindah kiri kanan ya. Ini juga bagian C, gigi C ini bisa pindah kiri kanan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari jumlah poros ya. Jadi transmisi itu atau Porsnelling itu selain ditinjau dari posisi giginya, juga ditinjau dari jumlah porosnya ya. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari jumlah poros atau shaft. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya. Di sini yang ini ya, kalau kita lihat ada berapa poros? 1, 2 ya, 1, 2. Oke, jadi poros input, kemudian poros output. Berapa porosnya? 2 poros, ada input, ada output. Kemudian gambar berikut ini, yang ini bagian kanan, itu bisa kita lihat ada input, ada counter, ada output. Jadi ada masuk, ada keluar, kemudian ada yang lawan ya. Ini namanya counter sub atau poros lawan atau poros bantu. Ini input yang masuk dari mesin, kemudian output keluar yang ke mana? Ke gardan dan berakhir di roda ya, melalui poros propeller. Oke. Ada berapa poros ini? Input, output, dan counter. Input sub, output sub, dan counter sub. Berarti ada 3 poros. Sedangkan yang ini, yang sebelah kiri gambar ini ya, input kemudian output, berarti ada 2 poros. Nah, dari penjelasan ini kalian sudah bisa menjawab pertanyaan untuk nomor berapa tadi ya? Ya, nomor 19 ya, nomor 19. Oke. Nomor 19. Selanjutnya kita beralih ke nomor 20. Jenis-jenis transmisi ditinjau dari penggeraknya. Jadi nomor 18 adalah ditinjau dari posisi giginya, nomor 19 ditinjau dari jumlah porosnya, dan yang berikut ini adalah ditinjau dari penggerak rodanya. Penggerak roda. Penggerak roda itu maksudnya penggeraknya apakah berada di belakang atau di depan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan animasi berikut ini. Oke. Mana nih? Ya, ini ya. Oke. Nah, pada animasi ini ya, ini adalah tipe FR ya, FR. FR itu maksudnya front engine rear drive ya. Front engine rear drive maksudnya adalah mesinnya di depan, penggeraknya di belakang. Makanya disebut atau disingkat penggerak FR ya. FR. F itu front artinya di depan, kemudian rear itu belakang ya. Rear itu belakang, berarti front engine rear drive. Front engine rear drive, mesin di depan, penggerak di belakang. Bisa kita lihat mesinnya di mana? Di sini kan, di depan ya. Nah, penggeraknya di mana? Oh, di sini nih, penggeraknya di belakang nih. Penggeraknya di belakang. Ya. Oke, ini yang disebut dengan penggerak roda ya, penggerak roda. Jadi transmisi ditinjau dari penggerak rodanya. Ini adalah FR. Nah, sekarang coba kita lihat animasi tentang FR ya. FF ya, tadi FR, sekarang FF. Ini FR, ini FF. Oke. FF itu artinya adalah front. Kalau FR front rear.
depan belakang, sedangkan FF itu front depan depan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua berada di depan, mesinnya di depan, ya, mesinnya di depan, penggeraknya juga di depan. Yang mana penggerak di sini? Kita lihat, ya, kita lihat gardannya ini, ya, gardan atau diferensialnya ini, dan transakselnya itu berada di depan, ya. Jadi semuanya di depan. Contohnya sedan itu mobilnya atau penggeraknya itu tipe FF, ya, front engine, front drive, mesin di depan, penggeraknya juga di depan. Itu contoh mobilnya, ya. Mobil-mobil kecil misalnya sedan, ya, itu menggunakan penggerak FF, front engine, front drive. Sedangkan untuk FR, nah ini secara umum mobil-mobil yang digunakan oleh konsumen, ya, atau yang menggunakan mobil saat ini paling banyak menggunakan tipe FR, ya. Bagaimana cara kita menentukan yang mana FF mana FR? Ya, bisa kita lihat. Kalau FR itu mesinnya di depan, dia punya gardan di belakang, ya. Berarti penggeraknya ini di belakang, sedangkan mesinnya di depan. Penggerak belakang, mesin di depan. Ingat, depan itu adalah front, rear itu adalah belakang. Paham ya sampai di situ? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Komponen yang berfungsi untuk mencegah pergantian gigi sebelum putaran sama, ya. Komponen pada transmisi yang berfungsi untuk mencegah pergantian gigi sebelum putarannya sama. Bisa kita lihat gambar. Oke. Di sini ada bagian-bagian transmisi. Yang pertama adalah roda gigi sinkronis, ya. Jadi fungsinya adalah meneruskan tenaga putar dari kopling geser, ya. Kopling geser, ini kopling geser atau clutch hub. Jadi fungsi gigi sinkronis, ya, nomor 1 ini adalah gigi sinkronis. Gigi sinkronis. Roda gigi sinkronis ini juga roda gigi sinkronis. Fungsinya meneruskan tenaga putar dari kopling geser ke poros output. Oke. Kemudian pengunci sinkronis. Nomor 2 ini adalah pengunci sinkronis. Jadi pengunci ini fungsinya adalah mencegah pergantian gigi sebelum putarannya sama, ya. Jadi pengunci sinkronis ini fungsinya adalah mencegah penggantian gigi sebelum putarannya sama. Jadi sebelum putarannya sama, putaran input dan output itu sama, ya. Dan tidak terjadi penggantian gigi, ya. Maksudnya di sini putarannya beda, ya. Di sini sudah berputar, di sini belum. Ya. Supaya pada saat penggantian giginya itu tidak terjadi, ya. Di sini beda, di sini misalnya ini putarannya ke kiri, kemudian ini ke kanan, atau kurang lebih lah seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya adalah mencegah penggantian gigi sebelum putarannya sama, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah gigi percepatan, meneruskan tenaga putar dari tingkat ke kopling geser. Kemudian gigi penghubung, yang mana gigi penghubung di sini nomor 4, ya. Ini gigi penghubung. Kemudian nomor 5 adalah konis pengereman. Ini adalah gigi tingkat, ini adalah gigi penghubung, gigi tingkat, gigi penghubung, konis pengereman. Ini ring sinkronis, cincin sinkronis atau ring sinkronis, yaitu menyesuaikan putaran unit sinkronis dengan roda tingkat, ya. Kemudian yang berikutnya 7 adalah pengunci. Yang ini pengunci, ya, atau spring key, pegas pengunci spring key. Nah, ini clutch hub, ya. Ini pengunci, ya. Pengunci sinkronis atau sinkronis key. Jadi kalian bisa menentukan sendiri atau
melihat atau membaca penjelasan-penjelasan tentang fungsi dari bagian-bagian sinkronis. Ya, jadi ini tidak perlu kita bahas terlebih jauh. Kalian tinggal saksikan saja, baca fungsi masing-masing komponen ini. Oke. Lanjut kita ke nomor 22. Poros pada transmisi yang giginya tetap disebut. Nah, kembali lagi nih. Kembali lagi. Oke. Gigi tetap dan gigi geser ya. Nah, ini sudah tidak berfungsi animasinya. Oke, kita kembali ke soalnya. Nah, poros pada transmisi yang giginya tetap disebut ya, poros apa? Oke. Nah, untuk menentukan apakah pada transmisi itu giginya tetap atau gigi geser, mari kita saksikan gambar berikut ini. Ini kayaknya bermasalah ini. Ya. Oke. Kembali lagi. Oke, perhatikan. Kita lihat kembali soalnya. Poros pada transmisi yang giginya tetap disebut. Oke. Di sini perhatikan. Pada transmisi 3 poros ada bagian gigi yang bisa digeser-geser. Inputnya ya, itu bisa bagian inputnya ini ya, bisa digeser. Kemudian outputnya juga bisa digeser. Yang tidak bisa digeser-geser alias tetap adalah counter sub atau poros lawan atau poros bantu. Counter sub itu sama dengan poros lawan atau poros bantu. Jadi 3 istilah itu pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama. Jadi ada counter sub, poros bantu atau poros lawan. Nah, giginya ini adalah gigi tetap. Maksudnya adalah dia utuh, tidak bisa bergeser-geser ya. Dia utuh, tidak bisa digeser-geser. Beda dengan yang di atas ini bisa digeser ke kiri kanan ya. Nah, jadi itu tentang pembahasan untuk nomor 22. Poros transmisi yang giginya tetap disebut poros apa? Nah, silakan kalian saksikan kembali penjelasan tadi, bisa kalian replay atau di pause atau di rewind atau forward ya. Rewind atau forward, dimajukan atau dimundurkan videonya untuk mempertegas atau memperjelas penjelasan yang sudah diberikan ya. Selanjutnya nomor 23, transmisi 3 poros adalah transmisi yang terdiri dari apa? Ya. Transmisi 3 poros adalah transmisi yang terdiri dari, bisa kita lihat ya, 3 poros kan, 1 input, 2 output, 3 counter sub. Ini adalah bagian dari transmisi 3 poros. Ada input, output, dan counter sub. Oke. Nah, jadi nomor 23 saya kira sudah jelas ya, sudah jelas pembahasannya. Silakan kalian pilih jawaban yang paling tepat dengan melihat video yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita ke nomor 24. Mensinkronkan ya atau menyamakan putaran antara roda gigi tingkat dengan poros output sehingga memungkinkan terhubungnya gigi transmisi dengan mudah dan halus adalah fungsi dari apa? Ya, jadi ini fungsi dari, yang ditanyakan di sini adalah fungsi dari komponen pada transmisi, di mana fungsinya ini mensinkronkan. Jadi kita harus menentukan komponen apa ini. Komponen apa yang berfungsi mensinkronkan putaran roda gigi tingkat, mensinkronkan putaran roda gigi tingkat dengan poros output sehingga memungkinkan terhubungnya gigi transmisi dengan mudah dan halus. Nah, komponen apa itu fungsinya? Oke. Nah, coba kita, ya ini ada kesalahan. Oke. Bisa kita lihat. Oke. Jadi yang berfungsi untuk memperhalus penggantian gigi itu bisa kita lihat ya. Ya, bisa kita lihat
pada penjelasan bagian dan fungsi sinkronis ya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada rongga gigi sinkronis. Silakan kalian baca kembali. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Ya, dari bagian-bagian gigi sinkronis ini atau fungsi sinkronis ini. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, silakan dibaca, dipahami, kemudian tentukan jawabannya. Oke. Jadi gambar tadi itu adalah bagian-bagian dari transmisi, di mana yang ditanyakan adalah komponen yang berfungsi mensinkronkan putaran lagi tingkat dengan poros output. Ya. Jadi intinya adalah komponen yang berfungsi untuk mensinkronkan putaran antara lagi tingkat dengan poros output. Menyamakan ya, menyamakan putaran lagi tingkat dengan poros output. Oke. Nah, silakan kalian bisa di rewind ya videonya, kemudian bisa di pause untuk memperjelas atau mempertegas komponen yang berfungsi untuk menyinkronkan putaran lagi tingkat dengan poros output. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi transmisi. Ya, fungsi transmisi di sini bisa kalian lihat. Di sini bisa kalian baca. Ya, merubah dan mengatur momen. Maksudnya di sini adalah setiap medan, tanjakan, turunan, kemudian mobilnya itu mendapat muatan atau beban yang besar dengan beban ringan, itu kan itu berpengaruh pada pemilihan gigi ya. Nah, jadi pada transmisi itu dia merubah dan mengatur momen ya. Nah, kemudian untuk pilihan kedua ini itu kalau mesinnya hidup ya, tetapi kendaraannya tidak jalan. Nah, di sini adalah bagian dari fungsi transmisi, di mana dengan adanya transmisi itu memungkinkan mobil berhenti meskipun mesin dalam keadaan hidup. Ya. Kemudian pada mobil juga dengan adanya transmisi itu mobilnya bisa berjalan mundur ya. Kemudian untuk menjalankan mobil ya, itu adalah jawaban yang bisa diambil. Kemudian menghubungkan putaran dari engine ke transmisi. Kalian silakan buka kembali ya tentang fungsi komponen pada kopling ya, pada kopling ya. Fungsi kopling itu kan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Oke, jadi dari penjelasan itu kalian bisa menentukan mana pilihan jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan ini, dimana pada soal ini ditanyakan yang tidak termasuk dalam fungsi transmisi. Oke, lanjut. Pertanyaan 26, kemungkinan penyebab gigi percepatan berpindah sendiri saat kendaraan berjalan adalah gigi percepatan yang aus atau patah, hub slip sudah aus, pengencangan baut dan mur kurang keras atau longgar, packing seal dan oil seal rusak. A dan B jawabannya benar. Nah, di sini saya sedikit jelaskan bahwa kalau misalnya kita memilih packing dan oil seal rusak ya, oil seal rusak. Ini tidak ada hubungannya dengan gigi percepatan atau gigi berpindah sendiri. Ya, ada kalanya kan kalau kita mengendarai itu kan giginya itu berpindah sendiri ya. Giginya berpindah sendiri walaupun kita tidak pindah tapi berpindah sendiri. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan packing dan oil seal yang rusak itu tidak berhubungan. Kalau misalnya packing atau oli sealnya rusak, paling olinya yang bocor ya, olinya bocor. Tapi fungsinya masih tetap, artinya masih bekerja dengan normal. Ya. Kemudian pengencangan dan mur kurang keras. Nah, ini berhubungan dengan oli seal ya atau packing. Jadi biasanya kalau bautnya longgar atau murnya kurang keras atau longgar atau pengencangannya kurang keras, itu hanya berpengaruh pada kerapatan saja. Jadi dia tidak akan berpengaruh pada gigi yang tiba-tiba berpindah sendiri. Padahal kita tidak pindah ya.
Dia tidak pindah, tapi dia pindah sendiri. Nah, jadi dua bagian ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian half sleep, sudah haus. Half sleep, nah ini kalau misalnya dia bergerak sendiri, ya bisa dipahami bahwa akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar perkiraan kita, di mana dia bisa tiba-tiba pindah sendiri ya. Kemudian gigi yang aus juga, gigi percepatan 1 2 3. Kalau 4% berarti 1 2 3 4, 5% 1 2 3 5, 1 2 3 4 5. Nah, itu kalau mengalami kerusakan aus atau patah, itu juga bisa berpengaruh pada kesalahan dimana tiba-tiba giginya berpindah sendiri. Oke, nah, dari pembahasan itu kalian sudah pahami. Kita langsung ke nomor 27. Jika ditinjau dari jumlah poros yang digunakan, maka transmisi terdiri atas. Nah, ini sudah jelas, kalian sudah bisa menentukan sendiri pilihannya, sudah dibahas pada nomor-nomor soal sebelumnya, cuma diulang kembali pada nomor 27 ini. Selanjutnya, jika dua buah roda gigi dihubungkan di mana jumlah gigi penggerak 20 dan jumlah gigi digerakkan 50, maka kondisi putaran dan momen terjadi pada gigi digerakkan adalah sebagai berikut. Ya. Jika dua buah gigi dihubungkan di mana jumlah gigi penggerak 20 dan jumlah gigi digerakkan 50. Oke, nah, ini perlu kita pahami. Ya. Momen itu maksudnya kekuatan ya. Putaran cepat dan momen besar, putaran lambat dan momen besar, putaran lambat dan momen kecil dan seterusnya. Jadi kalian harus pahami apa itu momen. Ya, momen itu semacam gaya ya, atau lebih sederhananya kekuatan lah ya, kekuatan. Nah, coba kita lihat videonya. Mana ini videonya? Oke. Mana videonya ini? Nah. Oke, yang ini ya. Coba perhatikan. Oke. Coba perhatikan. Kalau gear A ini sebagai penggerak, kemudian gear B ini adalah yang digerakkan, maka putaran pada B ini lebih cepat atau lebih lambat kalau gear A-nya ini sebagai penggerak. Oke. Berdasarkan gambar bisa disimpulkan bahwa apabila gear A ini sebagai penggerak, kemudian yang B ini sebagai yang digerakkan, penggeraknya kecil, yang digerakkan besar, ya, maka kalau kita coba hitung-hitung, kalau ini berputarnya 1 kali, bisa jadi ini putarannya 2-3 kali. Ya. Maaf, saya koreksi. Kalau putaran, ya, cek. Oke, perhatikan. Ada titik pertemuan ya, titik pertemuan. Coba kita lihat. Dia kembali ke titik ini kira-kira berapa kali putaran? Coba kita lihat, kita putar kembali. Oke. Nah, ini oke, 1. Oke. Sudah jelas bahwa perbandingan giginya adalah 1:2 ya. Maksudnya adalah 2 kali gear A ini berputar 2 kali putaran, atau 360 kali 2 ya, 720 derajat. Jadi 2 kali putaran, 2 kali berputar ini gear A. Gear B hanya berputar 1 kali. Berarti putaran A cepat, putaran B lambat. Iya kan? Kalau misalnya putaran A ini adalah mesin, sedangkan putaran B adalah roda, maka putaran mesinnya cepat, tapi putaran pada rodanya lambat. Kalau kita hubungkan dengan transmisi, berarti ini sama dengan gigi 1. Gigi 1 itu, ya, gigi 1 itu putaran mesinnya tinggi, tetapi putaran pada roda rendah atau lambat. Putaran pada mesin cepat, putaran pada rodanya lambat.
kalau kita lihat berdasarkan gambar ini. Tetapi kekuatan atau momen yang dihasilkan lebih besar, ya. Momen yang dihasilkan lebih besar atau kekuatan yang dihasilkan lebih besar. Bisa kita lihat kalau kita mengendarai sepeda motor dengan transmisi manual, ya. Itu kan kalau gigi 1 ditanjakan itu kuat, tetapi putarannya lambat, ya. Nah, coba kalau misalnya kita di jalan yang rata, kemudian kita gunakan gigi 1, ya. Putaran mesinnya cepat, tetapi putaran pada rodanya lambat. Bagaimana caranya supaya roda gigi ini kita gunakan secara efektif? Maka pada jalanan yang rata kita harus jadikan gear penggerak ini lebih besar daripada yang digerakkan. Oke. Kalau misalnya gear B ini sebagai penggerak, ya, sebagai penggerak, sedangkan yang digerakkan ini adalah gear A, maka satu kali putaran pada gear B, maka pada gear B itu akan berputar 2 kali, ya. Di sini berputar 1 kali, di sini berputar 2 kali. Dengan kondisi seperti ini, putarannya cepat, ya, putaran cepat, tetapi momennya itu kecil, ya. Kekuatannya kecil. Putarannya cepat tapi momennya kecil. Sama halnya kalau misalnya kita berada pada jalan yang rata, yang lurus, ya. Kemudian kita berada pada gigi top atau top speed, gigi 4 misalnya, kita sementara meluncur, kemudian tiba-tiba tanjakan, ya, tiba-tiba tanjakan. Kalau kita pertahankan pada gigi 4, maka tidak akan ada kekuatan, mesin akan drop, ya, mesin akan drop dan kemungkinan tidak akan nanjak. Nah, karena apa? Karena momennya kecil. Kalau di jalan rata oke, cocok karena momennya tidak membutuhkan momen yang terlalu besar. Tapi pada saat menanjak, maka kita harus pindahkan ke gigi yang lebih rendah. Yang semula 4 kita pindahkan gigi 3, tidak mampu gigi 3, pindahkan gigi 2 dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Untuk memperbesar momen. Ditanjakan dia tidak bisa laju, tetapi kekuatannya besar. Paham ya sampai di situ? Oke. Kita kembali ke soal nomor berapa tadi, ya? Ya, nih, nomor 28. Nah, kalau penggeraknya 20 dan jumlah digerakkan penggeraknya 20, kemudian yang digerakkan 50, berarti yang kecil memutar yang besar, ya. Maka kondisi putaran dan momen yang terjadi pada gigi digerakkan adalah sebagai berikut. Apakah dia putaran cepat dan momennya besar, atau putaran lambat dan momen besar, dan seterusnya. Silakan kalian pahami penjelasan sebelumnya, kemudian silakan pilih jawaban yang kalian anggap paling tepat di antara pilihan jawaban ini. Oke. Paham ya sampai di situ? Sekali lagi saya tegaskan, jumlah penggerak 20 dan jumlah gigi digerakkan 50. Ya. Ya, penggeraknya 20, digerakkan 50. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 29. Ya, nama komponen ditunjukkan nomor 3 pada gambar di bawah adalah, ya, nomor 3 adalah, saya lihat di sini nomor 1 dudukan plat kopling, nomor 2 dudukan bantalan, nomor 3 adalah gigi percepatan, gigi penggerak input, kemudian nomor 4 adalah gigi penghubung tingkat. Oke, jadi sudah jelas yang mana jawaban yang paling tepat untuk nomor 29, ya. Nama komponen ditunjukkan nomor 3, ya. Ya. Nomor terakhir, transmisi yang menggunakan poros input, output, dan poros lawan adalah jenis transmisi apa?
Apakah 3 poros, 2 poros, konstan mesh, penggerak roda belakang, atau penggerak roda depan. Ingat, transmisi yang menggunakan poros input, poros output, poros lawan, atau counter sub adalah jenis transmisi apa? Ya, ada berapa poros nih? Oke, silakan kalian tentukan sendiri jawabannya, pilih jawaban yang paling tepat. Jadi video ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada video selanjutnya pada materi yang berbeda. Jadi untuk chassis itu saya anggap sudah selesai pembahasannya. Silakan kalian cermati, kalian pelajari, kemudian kalian pahami. Sudah paham, barulah kalian tentukan jawaban yang paling tepat di antara pilihan jawaban yang ada. Oke, cukup sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.